Tuh ada libur. Ntar kalau gue bilang oke baru. Udah benar belum soalnya nih? Hah? Udah. Yes. Nanti kalau misalnya tes udah. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dalam kebaktian Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Selamat bertemu kembali dengan penuh kerinduan akan kasih. Shalom, puji Tuhan yang sudah berkenan memelihara kita selama 6 hari dalam pekan yang lalu. Hari ini kita anak-anaknya menyatukan hati dan dengan iman dan pengharapan berhenti dari segala aktivitas kita untuk bersekutu, bertelut memuliakan Tuhan dalam ibadah kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman-Nya dengan arahan tema hidup dalam hikmat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 22 ayat 1 dan 3. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan besertamu juga. Silakan. Saudara-saudara, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami telah berdosa. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon pengampunan. Ya Tuhan, kami sungguh berdosa. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dari Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita bersama-sama bermazmur untuk Tuhan. Dan kita mengucapkan Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 secara berbalasan sesuai petunjuk liturgi. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan semarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kaum Harun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Saatnya kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian bacaan yang telah disiapkan. Yang pertama dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang merupakan bahan utama kita pada hari ini. Dan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 dan pembacaan dari Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 52 hingga 59. Yohanes pasal 6 ayat 52 hingga 59. Tapi sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan ini, sumber segala pengharapan kami. Puji-pujian, hormat dan kemuliaan patut kami naikkan kepadamu. Sebab karena Engkaulah kami ada. Dan karena Engkaulah kami masih boleh menikmati hidup hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari yang Engkau kuduskan bagi kami, untuk kembali bersekutu, walaupun melalui media virtual, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih khusus saat ini, kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Firman kebenaran yang akan menuntun dan membangun kami untuk bagaimana kami hidup menurut kehendak Tuhan. Dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami mohon bimbingan Roh-Mu agar firman-Mu yang kami baca dapat kami pahami, dapat kami mengerti, untuk kemudian membawa kami
berjalan menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami jemaat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 52 hingga ayatnya yang ke-59. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, Anak Manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku
dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Walau akhir-akhir ini kita masih terus digelisahkan dengan mewabahnya COVID-19 di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Tapi mari kita tetap semangat. Semangat untuk menjalani hidup ini dalam kesetiaan dan ketaatan. Menjalani hidup ini menurut hikmat Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh BPWG Gereja Toraja untuk kita renungkan bersama sepanjang pekan ini adalah hidup dalam hikmat Tuhan. Kalau dalam bahasa Toraja, dikompokadai tuo situru kakinana puang matua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perlu kita ingat dan kita sadari bahwa hidup yang kita jalani ini itu adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu juga karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita dan yang memberikan izin kepada kita untuk hidup dan menjalani hidup ini setiap hari. Dan karena Tuhan yang telah memberikan hidup ini kepada kita, maka semestinya hidup ini patut kita jalani menurut kemauan Tuhan. Semestinya hidup ini patut kita jalani menurut kehendak Tuhan atau menurut hikmat Tuhan. Inilah saudara-saudara yang dipertentangkan dalam bacaan kita hari ini dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6 antara memilih hikmat dan kebodohan. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
memang dalam kenyataannya ada sejumlah orang yang memilih menjalani hidup ini menurut kehendaknya sendiri, atau memilih menjalani hidupnya dengan mengikuti hikmat manusia. Dalam ayat 6, sebagai kesimpulan dalam bacaan kita tadi mengatakan, kalau kamu mau hidup, buanglah kebodohan dan ikutilah jalan pengertian. Jalan pengertian yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti hikmat atau mengikuti jalan pikiran Tuhan. Sebab saudara-saudara, hikmat itu berasal dari Tuhan. Karena itu, kalau kita mau hidup, maka kita harus mengikuti apa yang dipikirkan Tuhan untuk kita. Tuhan telah mengundang kita untuk ikut makan dan minum dalam perjamuan bersama dengan Dia. Ia mengundang kita makan roti dan minum anggur yang telah Ia sediakan, yang digambarkan melalui tubuh dan darah Kristus, sebagaimana yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 tadi. Dia adalah hikmat Allah yang datang dari sorga untuk menghidupkan manusia, menghidupkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang adalah hikmat Allah yang datang dari sorga harus menjadi patron hidup orang-orang percaya, khususnya dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 menekankan bagaimana orang-orang percaya itu hidup. Orang-orang percaya yang telah menerima Kristus yang adalah hikmat Allah itu sendiri harus tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Harus tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua kehidupan ini harus tercermin dari cara hidup Yesus. Karena itu orang-orang percaya harus membuang jauh-jauh kebodohan dari dirinya, kata Amsal, dan melengkapi hikmat Allah di dalam dirinya melalui kehadiran Kristus. Dan melalui Kristus, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kuasa dosa. Rasul Petrus dalam Efesus pasal 5 mengatakan, sekalipun kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka, tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang sudah
bersekutu dan menyatu dengan Kristus yang adalah hikmat Allah itu sendiri. Harus tahu bagaimana ia tampil dalam kehidupan kesehariannya, menampilkan pola dan cara hidup. Saat ini kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Kita telah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Itu berarti kesempatan ini telah diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk mengisi dan membangun kehidupan dalam kebebasan itu untuk melayani seorang dengan yang lain. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Paulus dalam Efesus pasal 5 tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita ini, kita harus bebas berbuat, berkreasi, melakukan apapun yang baik, yang benar menurut pemandangan Tuhan. Tetapi sekali-kali kita diingatkan supaya kita jangan mempergunakan kemerdekaan ini sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat atau melakukan dosa. Kita harus tampil untuk memperlihatkan hikmat Allah yang sudah menyatu dengan diri kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita telah peringati setiap saat melalui perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur, menyatukan tubuh Kristus dengan diri kita, yang artinya kita telah dihidupi oleh Kristus. Hikmat Allah di dalam Kristus Yesus telah ada dan telah hadir di dalam diri kita. Dan karena itu, pola dan cara hidup yang kita harus perlihatkan, yang kita harus praktekkan, bukan lagi menurut manusia lama, bukan lagi menurut manusia sama seperti pada waktu dikuasai oleh dosa. Tetapi kita harus tampil sebagai manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang telah memiliki Kristus, ya, yang adalah hikmat Allah itu sendiri. Itu artinya manusia baru harus tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia harus tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia harus tahu membedakan jalan mana yang harus ia tempuh dan jalan mana yang ia harus tidak lalui. Hikmat Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, itulah yang akan mengubah kehidupan setiap orang percaya. Sehingga benar apa yang Paulus katakan. Orang-orang percaya itu dituntut untuk bagaimana tampil memperlihatkan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena hikmat Allah yang ada di dalam dirinya melalui iman kepada Kristus yang telah diimaninya. Kristus yang telah diam di dalam dirinya, yang adalah hikmat Allah itu sendiri.
itulah yang akan menuntut, membawa ia berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, baik sebagai manusia yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maupun sebagai masyarakat Indonesia yang telah diberikan kebebasan oleh Tuhan dari belenggu penjajah. Mari kita mengisi kemerdekaan ini bukan menurut hikmat yang ada pada kita, karena hikmat yang ada pada kita itu adalah kebodohan. Dan karena itu dalam Amsal tadi dikatakan, buanglah jauh-jauh dan kenakanlah pengertian, kenakanlah hikmat, atau kenakanlah kemauan Kristus di dalam diri kita. Sehingga itulah yang akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari menurut maksud dan kehendak Tuhan. Selamat menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita merenungi hidup dan kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Apakah dalam perjalanan hidup kita sehari-hari kita sudah menjalaninya dengan menjadikan Kristus yang adalah hikmat Allah itu sendiri sebagai patron kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Jika tidak, mari kita memperlengkapi diri kita dengan hikmat Allah, dengan mempersekutukan diri kita secara terus-menerus dengan Kristus dalam kesetiaan dan ketaatan pada pengajarannya. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, turun ke dalam yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan sepekan yang telah kita lalui, mari kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil mengingat kebaikan-Nya dan memperkatakan firman-Nya dalam Mazmur 111 ayat pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mengiringi persembahan kita menyanyikan nyanyian PKJ 117 ayat baitnya yang pertama, ada yang tanya kepadaku. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan syafaat. Dan dalam syafaat ini ada beberapa pokok doa yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan mendoakan saudara-saudara kita, para orang tua kita yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, baik karena penyakit bawaan maupun bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpapar oleh COVID-19, baik yang telah dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah maupun yang telah isoman
di rumah atau di tempat masing-masing. Kita berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan Ibu Elizabeth Tosengke yang sedang berobat jalan. Kita berdoa untuk pemulihan Bapak Yohanes Loto, orang tua dari Alexander Upa. Kita berdoa buat Bapak Yakob Bane yang berobat jalan. Berdoa untuk Nyonya Adriana Rora yang sedang berobat jalan. Kita berdoa untuk Bapak Hans Tandung yang sedang berobat jalan. Kita berdoa untuk orang tua dari Nyonya Reni Ruruk yang sedang berobat jalan. Kita berdoa buat pemulihan Bapak Nestor Kuera. Kita berdoa untuk Ibu Eni Yetola berobat jalan. Kita berdoa untuk anak kekasih Jessica Pelalung yang sedang berobat jalan. Kita berdoa untuk Aisyah Fredrik Sarira berobat jalan. Kita berdoa buat Bapak Darwin Salurante berobat jalan. Kita berdoa untuk Bapak Nicholas Mengidi, orang tua dari Bapak Teddy Mengidi yang sedang berobat jalan. Kita berdoa untuk Ibu Maria Payuk sedang berobat jalan. Kita berdoa untuk Bapak Petrus Pulung berobat jalan. Bapak Herman Massa berobat jalan. David Lapu berobat jalan. Bapak Ruru, paman dari Ibu Elizabeth Tandiontong, Bapak Luther Tandibuat berobat jalan. Bapak Andreas Garing yang sedang berobat jalan. Nyonya Paulina Tandiarang berobat jalan di Makassar. Opa dan Oma Awin, terlebih khusus buat Opa Awin, orang tua dari Ibu Semiati Eskadang yang saat ini sedang diopname di Makassar. Kita berdoa buat Bapak Sadok Paraktek yang berobat jalan. Juga proses pemulihan hamba Tuhan Pendeta Amos Patadungan. Opa Stendin, orang tua dari Ibu Oberti Parana, berobat jalan. Jenny Paibangan berobat jalan. Bapak Victor Salombe yang sedang dalam proses pemulihan setelah keluar dari rumah sakit. Nyonya Esther Lambe berobat jalan. Shirley Lambe berobat jalan. Bapak Barto Pakula yang dalam perobatan di rumah sakit. Juga saudara Ardi Lintong yang sedang berobat jalan. Itu beberapa yang kita harus dukung di dalam doa. Dan juga duka cita yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kita. Telah meninggal dunia Bapak Roni Sapu pada hari Senin 2 Agustus 2021. Telah dimakamkan. Bapak Andarias Dare Selasa tanggal 10 Agustus telah dimakamkan. Walaupun ada berbagai duka yang kita alami bersama dengan jemaat, tetapi kita juga tidak menafikan kenyataan bahwa kasih Tuhan selalu kita alami dalam hidup kita melalui pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kita, bagi kita semua, khususnya mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun lagi sepanjang sepekan ke depan, sebagaimana dalam warta jemaat dan juga ulang tahun pernikahan. Selain itu kita akan berdoa untuk keluarga, pergumulan keluarga, usaha pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari kita satu di dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang berdaulat atas kehidupan ini, kami menyadari ya Tuhan,
bahwa hidup dan kehidupan kami ini sangat bergantung kepadamu. Karena itu puji-pujian, hormat, dan kemuliaan patut kami naikkan kepadamu. Dalam suka duka hidup yang kami jalani, tidak ada satupun yang luput dari pemandangan Tuhan. Baik dikala kami susah maupun dikala kami senang, semua nampak dalam pandangan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa semua kesedihan dan kesusahan yang telah menimpa hidup kami, hidup jemaat-Mu, khususnya di akhir-akhir ini. Ada banyak pergumulan dan masalah-masalah hidup yang kami hadapi, khususnya dengan hadirnya pandemi COVID-19 dan varian baru Delta. Ada banyak kesengsaraan yang ditimbulkan dalam kehidupan baik berbangsa, berjemaat, khususnya di dalam jemaat kami. Karena itu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keadaan ini. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam kondisi lemah karena sakit. Baik karena sakit bawaan maupun karena sakit yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu berada di dalam kekuasaan Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena itu, dalam kondisi dan keadaan sekarang ini, kami datang membawa seluruh problematik kehidupan kami, khususnya terkait soal penyakit. Dengan satu pengharapan, Tuhan menolong kami, mengasihi kami. Khususnya saudara-saudara kami, para orang tua kami yang saat ini sedang menanti uluran tangan kasih Tuhan untuk memperoleh pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Tuhan tolong dengarkan doa-doa yang dinaikkan oleh setiap pribadi, oleh keluarga, oleh persekutuan jemaat Tuhan. Demikian pun juga kami mohon, Tuhan kuatkan, Tuhan iburkan keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarga. Baik dari keluarga Bapak Roni Sapu maupun dari keluarga Bapak Andreas Dare yang telah Engkau berkenan panggil untuk meninggalkan keluarga. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka semua. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu, walaupun dalam duka dan berbagai masalah yang kami hadapi. Karena sekalipun ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Engkau selalu setia bersama-sama dengan kami, dan Engkau menyatakan pemeliharaan dan kasih-Mu. Karena itu, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang sepekan yang akan kami hadapi. Sempurnakan ungkapan syukur mereka dalam kesetiaan dan ketaatan mereka untuk menjadikan hikmat Tuhan sebagai penuntun di dalam menjalani kehidupan keseharian mereka. Bapa di sorga, kami juga syukuri berkat-berkat lain yang Tuhan berikan. Pemeliharaan Tuhan dalam keluarga, dalam pernikahan, khususnya dalam pekerjaan. Bagi penyertaan Tuhan untuk anak-anak kami yang Engkau telah tuntun dalam pendidikan, di dalam studi, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kami mohon berkat-Mu untuk memberkati semua aktivitas yang kami lakukan. Pekerjaan baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun Tuhan. Percayakan kepada kami, memberkati usaha-usaha yang kami bangun, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.
agar semuanya itu mendatangkan berkat demi untuk kesejahteraan kami dan juga kesejahteraan bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau pulihkan kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami. Khususnya ketika kami merayakan kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Engkau sudah memberikan kebebasan kepada kami untuk mengecap hidup tanpa dikekang oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ya Tuhan, biarlah kami semua sebagai masyarakat bangsa ini dapat menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kebebasan, dalam ketaatan untuk mengikuti hikmat Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami sebagai masyarakat bangsa, kami dapat jalani bukan menurut hikmat manusia, bukan menurut keinginan daging kami, tetapi kami menjalani kehidupan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami menurut hikmat Allah yang Engkau telah nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan karena itu, siapapun kami, entah kami yang sudah percaya kepada Kristus maupun yang belum percaya kepada Kristus, mampukan semua umat manusia untuk menjadikan pola dan cara hidup Yesus sebagai patron dalam menjalani kehidupan keseharian kami menurut kehendak Tuhan. Bapa di sorga, karena itu kami terus berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Jokowi bersama Bapak Ma'ruf Amin dan semua pembantu-pembantunya, para menteri, para lembaga-lembaga tinggi lainnya. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka semua. Hikmat surgawi, kemampuan untuk memimpin, menata layani bangsa dan negara ini. Bukan menurut hikmat manusia, tetapi menurut hikmat yang datang dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami merindukan kedamaian. Kami merindukan kehidupan bersama satu dengan yang lain. Untuk kami nikmati dan jalani di hari kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Ya Tuhan, ini kami yang datang membawa pergumulan dan masalah-masalah hidup kami, tetapi juga menaikkan syukur kami kepadamu atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dan juga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Sang Pemberi kemerdekaan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dan saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu,
serta yakinlah bahwa kasih Tuhan telah dinyatakan kepada kita, dan arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun pada saat ini kita tidak bersama-sama, tetapi dalam kondisi offline di rumah kita masing-masing. Sebelum kita pulang, ada beberapa penekanan warta jemaat pada Minggu 15 Agustus 2021 yang mungkin akan menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan kepada seluruh warga jemaat, walaupun kita masih di rumah masing-masing dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Dan jika ada anggota jemaat yang saat ini membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Yang berikutnya, kami mengucapkan bersyukur pada Tuhan dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan yang telah melayani kita pada hari Minggu ini, juga kepada segenap pelayan majelis yang bertugas, baik kantoria juga, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, operator sound system, sehingga ibadah kita dapat berlangsung dengan baik hingga saat ini. Penekanan yang pertama dari warta jemaat kita, yang pertama dari Komisi Ibadah dan Liturgi, senantiasa dihimbau bagi setiap warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau ingin meminta ibadah syukur, harap melapor ke tata usaha gereja atau koordinator sektornya atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau dapat dilaksanakan lewat Zoom. Untuk warga jemaat, kembali diingatkan yang mengikuti karena ibadah kita masih dalam kondisi live streaming, dapat memberikan persembahannya melalui rekening jemaat, ataupun bisa menghubungi koordinator sektor masing-masing ketika mengalami kendala untuk melakukan transfer. Tuhan memberkati. Yang berikutnya, Komisi Ibadah dan Liturgi dengan ini menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada setiap hari Rabu jam 19.00 akan dilayani sapaan doa pengharapan dan syukur untuk semua jemaat lewat Zoom. Ya, mari kita bersama menghampiri hadirat Tuhan. Yang berikutnya, bagi segenap anggota jemaat, sebagaimana yang sudah disampaikan didoakan oleh pendeta, bagi yang sakit, mari kita senantiasa anggota jemaat saling mendukung agar anggota jemaat yang sakit dapat pulih kembali dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa, baik yang berobat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit. Berita duka cita kembali lagi disampaikan bahwa telah meninggal dunia Bapak Roni Sapu pada hari Senin 2 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 2 Agustus 2021 di TPU Budi Dharma. Dan yang kedua, dalam minggu ini Bapak Andreas Dare pada hari Selasa 10 Agustus juga telah dimakamkan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 di TPU Budi Dharma. Segenap anggota majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita dan kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Juga disampaikan bahwa dalam seminggu ke depan ada anggota jemaat yang berulang tahun, bisa dibaca pada warta. Segenap majelis dan pimpinan gereja mengucapkan selamat ulang tahun, semoga dengan pertambahan umur ini senantiasa sehat selalu
Diberkati Tuhan dan kesuksesan menyertai Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, senantiasa disampaikan bahwa dalam kondisi saat ini, walaupun kita sudah mendengar di berita bahwa mungkin sudah ada penurunan, tetapi kembali lagi untuk mendukung pemerintah, untuk saat ini ibadah minggu di gereja Toraja Jemaat Keramat masih ditiadakan atau ditutup, tidak diperbolehkan datang ke gereja, dan ibadah jemaat hanya kita laksanakan secara online dari rumah masing-masing. Ya. Link akan di-share lewat grup WhatsApp jemaat dan sektor setiap minggu. Tetap kepada setiap jemaat dihimbau ya, untuk tetap di rumah apabila tidak ada keadaan yang mendesak, menjaga protokol kesehatan, jangan lengah karena pandemi ini masih berlangsung dan peredarannya cepat menyebar dan berbahaya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bagi kita sekalian, dan sekali lagi untuk kita mengurangi kerumunan dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada Minggu 15 Agustus 2021. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, dan apabila ada koreksi atau tambahan yang ingin disampaikan dapat menghubungi kantor jemaat, tata usaha, dan majelis gereja. Sekian. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 436 ayat 1 lawan lagodaan untuk mengantar kita kembali ke kehidupan kita untuk minggu ke depan. Selamat hari Minggu.